Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Rais, NIM D02181114. Di sini saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai konflik dalam olahraga, terutama dalam persepakbolaan di Indonesia. Pengertian konflik. Konflik diartikan sebagai suatu percecokan, perselisihan atau pertentangan, ketegangan karena suatu keinginan. Konflik berawal dari suatu ketidakpuasan. Konflik batin disebabkan oleh adanya dua pasangan atau lebih, atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Konflik sosial. Pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan pengertian olahraga dan konflik itu sendiri. Pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang mengiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh. Untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau yang lebih dikenal dengan nama sehat jasmani rohani. Adapun beberapa pendapat atau para pakar yang mendefinisikan tentang olahraga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk konflik dalam olahraga, yaitu antara lain individu dengan organisasi, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, organisasi dengan organisasi. Berikut ini cara mengatasi konflik menurut pandangan saya. Pertama, mendorong terciptanya suatu keterbukaan pihak-pihak yang terlibat. Kedua, menjadikan nilai-nilai standar sebagai acuan penyelesaian konflik. Ketiga, mengurangi derajat tuntutan masing-masing pihak. Keempat, arbitration, menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keempat, pimpinan atau penengah, pelatih, guru harus bersifat netral dan memegang aturan yang sudah ada. Terakhir, berupaya mencari akar persoalan. Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik yang terjadi dalam olahraga, khususnya sepak bola di Indonesia. Konflik sepak bola di Indonesia. Bisa dibilang era ini Indonesia sedang tertidur di tengah kemajuan pesat negara lain dalam bidang sepak bola, khususnya Asia Tenggara. Saat ini bahkan tim nasional Indonesia untuk sekedar lolos dari fase grup turnamen AFF Suzuki Cup yang notabene saingannya adalah negara-negara kawasan Asia Tenggara susah, apalagi untuk melaju ke turnamen sebesar AFC yang notabene diisi oleh pesaing negara-negara yang pesepak bolanya telah maju jauh dibandingkan dengan negara kita, yaitu Indonesia.
Dulu Indonesia memang bisa bersaing di level Asia, tetapi seiring berjalannya waktu, negara-negara lain berbenah, sedangkan negara kita seakan seperti jalan di tempat atau bahkan hanya diam saja menyikapi perkembangan dalam hal sepak bola negara lainnya. Masyarakat Indonesia banyak yang menyerukan PSSI bisa apa. Kalau kita lihat selama 10 tahun belakangan ini, ada banyak faktor yang menghambat tim nasional kita untuk maju di antara, yakni kisruh dalam diri PSSI sendiri, mulai dari korupsi, dualisme federasi, sepak bola gajah, serta ketidakjelasan kompetisi di dalam negeri yang berujung dibekukan oleh FIFA. Inilah faktor-faktor yang menghambat timnas kita untuk maju dan berjaya di level internasional. Kasus yang terbaru adalah match fixing atau pengaturan skor yang merupakan praktik kotor di sepak bolaan dunia yang sekarang memasuki di sepak bola Indonesia. Parahnya lagi, hal ini dilakukan oleh orang-orang dalam PSSI dan para petinggi PSSI. Sekarang bagaimana sepak bola kita akan berkembang jika federasi sepak bola di negara kita saja kurang sehat? Menurut penulis, hal yang harus dibenahi ialah federasinya terlebih dahulu baru mendapat hasil dan dapat membentuk tim nasional yang bagus dan dapat dikembangkan dari usia muda sampai ke senior. Cinta bangsa Indonesia terhadap olahraga sepak bola malah dalam. Mereka rela berdesakan antri tiket masuk pertandingan hanya untuk mendukung tim kesayangan mereka berlaga, serta rela jauh-jauh menempuh perjalanan panjang hanya untuk membuat semangat para pejuang timnas kita dan merasa kita tidak sendirian. Tetapi bisa dilihat kinerja federasi sepak bola kita Indonesia, yaitu PSSI, nyaris dapat dibilang selalu buram. Ditambah lagi mantan Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dan Gubernur Sumatera Utara, membuat kinerja PSSI tidak maksimal. Dikarenakan Edi Rahmayadi memantau PSSI dari kejauhan dan tidak bisa menjabat dalam dua kepengurusan sekaligus dan akan membuat salah satu di antara menjadi terbengkalai. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang konflik dalam sepak bola Indonesia menurut pendapat saya. Kesimpulan menurut saya dari konflik di atas. Olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Sepak bola Indonesia tidak lepas dengan adanya konflik. Selalu saja ada hal yang menjadi konflik, baik antara federasi dengan klub, federasi dengan pemerintah, hingga supporter dengan pemerintah. Masyarakat rindu timnas berprestasi. Dengan terpilihnya Ketua Umum PSSI yang baru, semoga dapat mewujudkan harapan seluruh masyarakat Indonesia yang rindu timnas berprestasi. Amin. Demikian penyelesaian yang saya buat untuk memenuhi tugas sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.